Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal proyek aplikasi mobile Pacific Seafood. Oke, yang pertama itu latar belakangnya. Dalam era digital saat ini, bisnis makanan laut, khususnya toko seafood, seperti Pacific Seafood, menghadapi tantangan dalam menjangkau pelanggan secara lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Banyak pelanggan yang kesulitan menerima toko seafood dengan produk berkualitas tinggi yang dapat dipesan dengan mudah dan cepat. Selain itu, proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual dapat menyebabkan ketidakakuratan data pesanan, keterlambatan pengiriman, dan kurangnya transparansi dalam transaksi. Sebagai solusinya, diperlukan inovasi berupa aplikasi mobile yang dapat mempermudah pelanggan dalam memesan produk seafood secara online. Tujuan proyeknya yang pertama meningkatkan kemudahan pelanggan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga meningkatkan jangkauan pasar, dan yang keempat transparansi dan kepercayaan pelanggan. Lalu ada ruang lingkup pengembangan aplikasi mobile ini tuh yang pertama pengembangan aplikasi mobile, yang kedua pengelolaan data produk, yang ketiga sistem pemesanan dan pembayaran, yang keempat antarmuka pengguna atau UI UX, yang kelima, fitur notifikasi dan pelaporan. Yang keenam, pengujian dan peluncuran. Yang ketujuh, dukungan teknis dan pemeliharaan. Baik, lalu selanjutnya metodologi atau WBS. Jadi metodologi dalam proyek pengembangan aplikasi mobile Pacific Seafood mencakup serangkaian tahapan. Nah, WBS-nya itu seperti ini. Dan tahapan pertama ada inisiasi proyek, tahapan kedua ada perencanaan proyek, yang ketiga ada desain sistem, keempat pengembangan sistem, kelima pengujian sistem, yang keenam peluncuran dan implementasi, dan yang ketujuh penutupan proyek. Lalu B ada analisis kelayakan. Yang pertama ekonomi. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi memberi manfaat ekonomi yang signifikan. Lalu yang kedua ada teknologi. Teknologi yang digunakan adalah Android Studio untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Lalu ada organisasi. Tim pengembang terdiri dari 4 orang dengan tanggung jawab yang terbagi atas pengembangan aplikasi, desain UI UX, pengelolaan data, dan pengujian. Lalu ada analisis risiko SWOT. Strengths, yang pertama strengths ini seperti ini. Lalu weakness itu seperti ini. Lalu opportunities itu seperti ini. Dan yang terakhir ada threats seperti ini. Lalu lanjut, SWOT terintegrasi, ada SO kekuatan dan peluang itu seperti ini. Dan ST kekuatan dan ancaman seperti ini. Lalu WO kelemahan dan peluang seperti ini. Dan yang terakhir ada WT kelemahan dan ancaman itu seperti berikut. Lalu yang E, rancangan desain. Rancangan desain meliputi antarmuka pengguna UI UX dan arsitektur sistem. F, ada rencana pengujian. Ada beberapa tahapan. Yang pertama pengujian fungsional, pengujian performa, pengujian keamanan, dan uji pengguna. Baik, dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu untuk jadwal proyek. Untuk Ganjarnya seperti yang ada pada tampilan. Misalnya untuk alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya, proyek penjualan ikan Pacific Seafood tujuan untuk memastikan pengembangan operasional dan perkembangan aplikasi secara efisien. Untuk kebutuhan SDM, yang pertama ada pengembangan perangkat lunak, yang kedua desainer UI UX, dan ketiga pengembangan backend. Dan keempat ada manajer proyek, yang terakhir yaitu tim pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk B alokasi alat. Alokasi alat di sini terbagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Untuk hardware, pertama ada laptop yang digunakan untuk pengembangan dan desain aplikasi, lalu kamera untuk mengambil foto produk, lalu ketiga server hosting untuk menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi. Untuk software, yang pertama ada Android Studio untuk pengembangan aplikasi mobile, kedua Figma untuk UI UX atau antarmuka, lalu Postman untuk pengajian API, MySQL untuk pengelolaan database, lalu GitHub untuk kolaborasi kode. Fitur utama dalam aplikasi yang pertama ada katalog produk interaktif, sistem pemesanan, notifikasi pesanan, integrasi pembayaran, pelacakan pengiriman, promosi dan diskon, ulasan dan rating produk, mode offline, serta dashboard admin untuk pengelolaan produk, stok, dan laporan penjualan. Untuk biaya, di sini terdapat 6 item. Yang pertama, Project Manager seharga 125.000, Dokumenter and Administrator seharga 50.000, Full Stack Developer 150.000, Quality Assurance seharga 100.000, Server and Cloud Hosting seharga 50.000, dan fitur aplikasi harga 50.000. Semua item di sini dibayar untuk 4 orang dan dengan durasi yang sama rata yaitu 4 bulan. Untuk MOU-nya seperti berikut. Yang pertama ada pihak pertama yaitu Alfian Rizky selaku pemilik dari Pacific Seafood dan pihak kedua Diva Fadli selaku manajer proyek. Baik, untuk presentasi kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.